Ini ada dong.
Tes dah. Enggak, tadi sudah saya hidupin. Nah, yang ini kan? Oke. Jadi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, jadi kita harus benar-benar kita fokus ya di dalam isti'la, istifal, ya. Kemudian itu bukan tafkhim dan tarqiq, beda, ya. Yang tafkhim dan tarqiq itu termasuk alif lam ra, ya. Itu bisa tafkhim, bisa tarqiq. Ini yang tiga di tengah ini ya. Alif lam ra itu bisa tafkhim, bisa tarqiq. Jadi makanya jangan disebut di sini huruf tafkhim. Salah ya, huruf tafkhim salah. Huruf isti'la, kha, sad, ba, ghain, ta, ya, qaf, dha, itu namanya huruf isti'la, bukan huruf tafkhim. Kalau huruf tafkhim ditambah lagi tiga ini, khus, sadaq, tinqid, tambah alif lam ra. Jadi pada saat kita bertanya sama anak murid, apa huruf tafkhim? Jangan, huruf isti'la itu apa? Khus, sadaq, tinqid. Kalau huruf tafkhim ditambah lagi alif lam ra. Karena ini bisa dua kondisi, bisa tafkhim, bisa tarqiq. Bisa tebal, bisa tipis. Nanti disebutkan nanti kondisinya kapan bisa tebal, bisa tipisnya. Kalau ini semuanya mufakham daiman. Semua yang apa namanya? Khus, sadaq, tinqid, dia selalu dia tebal, tidak pernah dia tipis. Ya. Huruf isti'la'nya. Alif ini sudah saya sebutkan kemarin ya. Sudah ya. Kapan dia tipis, kapan dia tebal sudah kita bahas kemarin. Kemudian lam itu di lafzul jalalah kata Allah. Ya, kalau sebelumnya berbaris fathah dan dhammah dia jadi bacaannya tebal, tafkhim. Huwallah ya. Sayu'tina Allah ya. Ya. Lam itu kapan tipis? Kalau dia sebelumnya berbaris kasrah, ya afillahi syakur, qulillah, bismillah, itu lam. Ra sudah kita bahas kemarin ya. Oke, lanjut. Jadi ini harf musta'lin, coba perhatikan harf musta'lin mutlaq. Ya. Jadi kita perhatikan lihat langsung arah apa namanya suaranya itu ke atas lihatnya. Wa, ya. Kalau qaf lihatnya qaf. Ini kaf ya, lebih ke arah keluar ya. Jadi ini mustafil munfatih, ini musta'lin munfatih, jadi mengarah langsung keluar dia. Tapi kalau ini langsung ke atas huruf itbaqnya, itu kurung udara di situ semua. Jadi tafkhimnya beda. Kalau yang isti'la sama itbaq itu lebih tebal dibandingkan isti'la ada infitahnya. Ya, seperti contohnya dhamir asyaddu tafkhiman, itu lebih tafkhim, lebih tebal dibandingkan ghalib. Jangan ghalib seperti dhamir ya. Jadi harus emang beda dia. Dhamir lebih tebal dia dibandingkan ghalib. Kenapa? Karena itu itbaq, ada sifat itbaqnya, ada sifat isti'la'nya. Ya, kalau ghalib hanya isti'la, tidak ada itbaqnya. Kita akan masuki sifat as-safir. As-safir ya. As-safir itu seperti yang didefinisikan dalam buku
Ketajaman pada suatu huruf yang muncul saat melewati ruang sempit. Huruf-hurufnya adalah sad, sin, sama zai. Ya. Hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururi. Karena melewati ruang sempit pasti terjadi ketajaman dalam suaranya. Pasti kayak bersiul dia. Ya, karena ruangnya sempit. Ya, ya ini ya, ruangnya sempit. Ya, terjadi ya ketajaman dalam ya kayak bersiul dia. As sama az ya. Kayak suara lebah ya. Nah, itu. Ini namanya safir, sad, sin, ya, zai, ya. Iya, ruang itulah ya. Di antara hanakul a'la sama lidah. Disitulah ruang terjadinya penyempitan. Ya, as-sariqatu was-sariq dia. Sanad'u zabaniyah ya, itu namanya safir ya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jazakallah. Jadi sad yaitu namanya safir ya. Ya, jadi itu hiddah, ketajaman dalam suaranya. Ya. Ya, pada saat kita mengucapkan sad, sin, zai dalam kondisi sakin, mati hurufnya itu lebih jelas lagi. Ya, az itu lebih jelas dibandingkan ketika dia berharakat. Ya. Ya, kemudian kita sifat yang kedua adalah al-qalqalah. Al-qalqalah itu definisinya adalah gerakan tidak teratur, ikhrajul harful muqalqal, mengeluarkan suatu huruf yang qalqalah itu dalam kondisi sukun, bitaba'udi baina tarafai udwin natqi duna an yusahib. Jadi ini harus dua organ itu berjauhan. Ya, misalnya huruf qalqalah apa? Aqqa. Jadi dia pertama ucap ak, naik ke atas dulu, pangkal lidahnya, kemudian menjauhi cepat. Aqqa. Nah, ya. Atta. Atta. Abba. Ya. Kemudian apa namanya? Ajja. Ajja. Dia langsung lepas. Ya. Kemudian dal. Adda. Adda. Nah, jadi itu yang disebutkan taba'ud, menjauhi dua organ secepatnya, melepas ya. Duna an yusahibahu syaibatu harakatin min harakat, tidak ada disertai dengan harakah. Ya. Ya, disertai dengan harakah. Kenapa kadang-kadang innal abara, kalau kita agak pelan dikit, innal abara, jadi seolah-olah atas bab itu ada harakat fathah. Jadi tidak ada disertai dengan harakat dengan salah satu harakat yang tiga itu, dhamma, fathah, kasrah. Innal abara, cepat. Abara, kalau agak lambat aba. Jadi seolah-olah di atas fa itu ada fathah. Jadi ini makanya disebutkan ini jangan disertai dengan harakat salah satu di yang tiga itu ya. Fathah, kasrah, dan dhamma. Hurufnya 5. Qutbu jadin. Ya. Qutbu jadin. Coba kalian perhatikan 5 huruf ini. Termasuk huruf apa dia? Syiddah. Huruf syiddah, ajid, qatin, bakat. Ya. Ya. Syiddah apa artinya syiddah? Tertahannya suaranya. Ya. Tertahan suara. Ya. Kemudian ada sifat apa lagi dia? Ada jaharnya. Jahar lepas ya. Jahar tertahannya nafas ya. Kalau hams
Keluarnya apa? Artinya ada sifat jaharnya, ada sifat syiddahnya. Dua-duanya kuat. Makanya terjadi hasil dari dua sifat yang kuat itu, muncullah qalqalahnya. Paham? Nah, sampai sini. Hasil dari dua sifat yang kuat itu pada huruf 5 huruf qalqalah ini, ada syiddahnya, tertahannya suara, ada jaharnya, tertahannya udara. Ya, jadi itu semuanya terkumpul kuat. Muncullah qalqalah, akan melepaskan semua itu. Ada jalan keluarnya. Jadi nah, dia kan nah, kenapa tidak terjadi pada huruf hamzah? Itu pertanyaan. Hamzah ada syiddahnya, ada jaharnya. Itu pertanyaan. Coba cari jawabannya. Kan saya sudah sebutkan jawabannya kemarin tuh. Ayo. Di buku satu lagi, kenapa? Bacanya bisa ditafsir sama digantikan. Karena dalam bahasa Arab itu kenapa hamzah itu tidak bisa kita membacanya dengan qalqalah, padahal dia dah dipenuhi dengan syiddah, ada jaharnya. Kok bisa? Kenapa? Karena bahasa Arab itu hamzah itu bisa dimodifikasi, jadi diganti, dia bisa diishal. Contohnya adzakarain, qul adzakarain diishalkan, bisa diibdal tadi, bisa ishal, qul diganti dengan hamzah yang kedua dengan alif. Jadi itu semua modifikasi, bisa dimodifikasi. Makanya tidak dimasukkan dalam qalqalah. Tidak dapat di buku itu. Itu saya dengar dari suara sautus syekh, langsung suara dia menjelaskan itu. Ya, jadi ini ya diperhatikan. Iya, kenapa hamzah nggak ada ya? Padahal hamzah ada syiddahnya, ajid qatim bakat, ada jaharnya, dua-dua kuat. Sama juga qutbu jadin. Ya, jadi ini langsung pada saat muncul pertanyaan seperti ini, saya langsung WA guru saya di Mesir untuk kok masih connect sama dia, masih ada. Jadi pada saat WA dia dijelaskan sama dia ini, paham, baru nyambung saya. Karena di buku saya cari nggak dapat. Jadi ini harus memang ditanyakan sama guru-guru yang paham benar-benar kenapa hamzah itu tidak ada qalqalahnya. Kenapa? Karena kaum Arab, ya, orang Arab itu memperlakukan hamzah itu bisa dimodifikasi. Kalau yang 5 ini tidak bisa modifikasi dia. Kalau dia bacaan misalnya a'jamiyun, itu bisa ada dua cara. Ada satu cara, a'jamiyun, mengtashilkan, memudahkan hamzah yang kedua. Jadi disamarkan hamzah yang kedua. Ada kemudian namanya ibdal, menggantikan hamzah, menjadikan harakat huruf mad sesuai dengan harakat sebelumnya. Qul a'adzakarain, dipanjangkan. Qul a'adzakarain, al-ana. Itu semuanya modifikasi. Hamzah itu digantikan dengan alif sesuai dengan harakat sebelumnya fathah. Jadi itu cara-cara, makanya dalam dalam bahasa Arab itu hamzah itu bisa dimodifikasi atau diubah, diibdalkan, ditashilkan, ya. Jadi ini yang saya dapat, wallahu a'lam. Jawabannya karena bisa dimodif ya. Iya. Jawabnya kita gitu aja. Jadi untuk menyelesaikan masalah syiddah sama jahar, qaf, ta, ba, jim, dal, masalahnya tertahan semuanya. Udara tertahan, suara tertahan. Apa jalan keluarnya biar keluar makhrajnya? Muncullah qalqalah. Oke, qaf, 5 huruf ini. Yang huruf hamzah itu apa jalan keluarnya sehingga muncul hamzahnya? Karena bisa dimodifikasi, nggak perlu qalqalah dia. Ya, jadi itu jawabannya. Nanti kalau saya jelaskan sama anak murid, nggak usah jelaskan akbar, nanti tambah bingung dia, nggak masuk dia, nggak bisa dicerna. Jadi anak murid mah belum.
Takut nanti Akbar jelaskan sama anak murid kan. Ini namanya qalqalah. Okey, kita lihat bagaimana al-farq baina sakin wal muqalqal wal mutaharrik. Ini membedakan antara huruf yang mati, huruf yang berqalqalah, ada qalqalahnya, ada huruf yang berharakat. Ya. Huruf yang mati, ya, bagaimana dia keluar huruf yang mati? Bitasadum, dengan benturan. Makanya muncul huruf itu. Hal yusahibu khurujuhu, artinya ada yang menemani pada saat dia keluar huruf itu, ada sesuatu yang menemani, tidak ada. Ya. Hanya dia mati, tok. Ya. Al-qalqalah dengan taba'ud. Bagaimana keluar dia? Dengan dua organ itu menjauh. Makanya muncul qalqalah. Apakah ada suara yang mendampinginya, ada harakat yang muncul setelah qalqalah? Tidak ada. Makanya tidak ada. Yang al-mutaharrik, yang berharakat. Misalnya saya sebutkan ya nurun ala nur, nur. Ya, nun di atasnya ada dhammah. Ya. Munculnya itu karena berjauhan dua organ itu. Kemudian apakah ada muncul sesuatu setelahnya? Harakat yang muncul setelahnya. Ya, itu makanya beda di sini ya. Yang mati bitasadum dengan benturan, ya. Melengket ya. Yang qalqalah itu dengan menjauhi, ya. Sama yang mutaharrik, tetapi yang berharakat itu muncul setelahnya harakat, ya. Innal abrara, ya bisa jadi abara, muncul. Padahal ada qalqalah itu innal abrar. Nah, jangan dipelankan, muncul nanti harakat abarar. Jadi di situ ya. Jadi jelaskan betul-betul mematikan hurufnya, habis itu muncul qalqalah yang sedikit. Ya. Ya, ini mengenai huruf ba yang mati. Ghair muqalqalah, tidak ada qalqalahnya, dia mudghamah, artinya tidak ada disebut qalqalahnya di sini. Takhruju bitasadum asy-syafatain, dia keluar dengan benturan, ya, dua bibir, ya. Ba sakinah muqalqal, lihat ba bagaimana kalau dia, lihat bibirnya bagaimana kalau dia qalqalah, ba-nya mati, ya, mati dia dengan qalqalah, ya. Dengan dua bibir itu menjauhi, ya. Ba'un mutaharrika maftuha, ini ba yang berharakat, harakat fathah. Takhruju bi taba'ud asy-syafatain wal fakkain, ya. Ini keluar dengan, ya, menjauhi dua bibir dan dua rahang ini menjauhi, ya. Jadi ini semuanya kita dapat dengan praktek, ya. Qalqalah ada yang disebut dengan qalqalah kubra, ya. Qalqalah kubra inda al-waqf ala harf al-muqalqal nahwu, ya, al-falaq, muhit, kasab, bahij, ahad, haqq, wa tab, al-hajj, ashad. Jadi itu semuanya qalqalah kubra. Kenapa di akhir? Ya, bukan artinya qalqalah kubra di akhir dibesarkan suara qalqalahnya, tidak. Sama getarnya. Ya. Kubra karena dia di akhir ayat. Sughra karena dia pertengahan. Bukan artinya kubra sesuai dengan nama yang kubra besar. Qalqalahnya dibesarkan. Watabbo. Bukan itu. Ya. Syaddah yang pada akhir-akhir huruf, ya, akhir kata-kata ini, ya, tidak mempengaruhi qalqalahnya. Ini seolah-olah jimnya satu. Enggak perlu syaddah. Al-hajj. Selesai. Ya, watab. Enggak perlu watab. Tidak perlu.
Ini yang disebut dengan kubra. Sughra idza kana al-harf al-muqallal wasatul kalimah. Ya. Ya, kalau ini yang sughra itu pertengahan kata, pertengahan ayat, ya. Ya, jadi kalau yang kubra ini indal waqf al harf al muqaddimah di akhir kata-kata dia. Al falaq, qul a'udzu bi rabbil falaq. Inna rabbi ala kulli syai'in muhit. Ya, jadi itu di akhir dia. Ya. Jadi di akhir kata mau di akhir ayat disebut dengan kubra. Kalau yang sughra ini di pertengahan kata. Ya, coba contohnya yaqdi, yut'im, yubsirun, wa taj'alun, ya. Yadkhulun, liyunfiq dhu, wa la tushtit, fansab, yakhruj, qad aflaha. Jadi itu semuanya, ya. Itu disebut dengan sughra. Ya, sughra. Jadi jangan nanti bilang kubra artinya kalkalahnya kubra besar gitu. Tidak. Iya, pemahaman yang orang lama seperti itu. Bedanya di goncangannya. Tebal tipisnya? Tebal tipis di kalkalahnya. Kan kalkalah kan ada yang tebal. Qutbu jadin ada yang tebal qaf sama ta, ya. Tapi biasa maksudnya. Al-falaq. Tidak ada yang maksudnya kalkalahnya dipengaruhi karena tebal, tidak. Itu kecuali kalau dengung gunnah. Kalau gunnah itu bisa mempengaruhi, ya. Faman ya'mal kan tipis. Ya, beda dengan contohnya apa namanya yang tebal? Min dari kan tebal. Kenapa? Dengungnya tebal dipengaruhi karena huruf yang berikutnya huruf tafkhim. Kalau kalkalah nggak ada pengaruh ke tebal tipis di situ. Apalagi yang dipengaruhi juga alif. Alif itu bisa tebal bisa tipis, tergantung sebelumnya huruf tafkhim atau huruf tartib. Jadi itu bedanya. Beda qala beda dengan kana. Alif di situ qala dipengaruhi sebelumnya huruf tafkhim, jadi tebal dia ikut. Kalau kana alif sebelumnya ada huruf tarqiq, jadi dia tipis juga dia ikut. Yang di akhir tadi itu ada artinya Bang Jul sering mendengar sudes ya, pengaruh dia sih. Kalau di akhir tadi kalau misalnya yang ada tasdik seperti al-haq dan yang falaq tadi itu maksudnya terjadi beda nggak? Tidak beda. Itu saya dengar langsung dengan Syekh Aiman Suwaid mengatakan yang apa namanya yang akhirnya syaddah seperti watab asyad itu sama seolah-olah situ satu huruf. Al-hajj itu kan jim dua kan, satu mati satu berharakat, jadi digabungkan jadi syaddah. Itu seolah-olah satu hurufnya al-hajj. Dah. Selesai. Nggak perlu kita al-hajj. Ada jeda sedikit. Ini sekarang makanya saya dengar itu kan, ini dapat ilmu kita. Jadi sama watab al-hajj asyad. Jadi itu sama semua. Makanya kenapa habis itu saya baca, saya dengar, jangan sampai muncul yang disebut dengan hamzah. Coba ahad muncul hamzah di situ nanti kalau kuat. Makanya menghindari itu terjadinya. Ya, jadi itu was-sama'i dzatil buruj muncul hamzahnya.
Makanya pelan aja, buruj, bruj. Nah, seperti contohnya saya alif lam ra, itu pertama saya baca dengan hamzah. Setelah saya baca, dia tanya saya apa namanya dari masyayikh itu Aiman Suwaid, alif lam ra, bukan ra. Kan? Di situ iya ya. Saya salah dari dulu kan. Tapi itulah ilmu kan. Kalau kita mengupdate dapat. Berarti nggak ada hamzah di lafaz. Nggak ada. Saya bertu. Apakah ada pendapat yang lain ada hamzahnya? Maksudnya teliti. Kadang-kadang guru itu teliti mengenai hamzah. Alif lam. Karena kalau kita huruf hijaiyah kan ra, zai, sin, sya, ba, semuanya. Ini ra, alif lam ra, bukan ra. Muncul hamzahnya. Coba dicari. Sekarang dicari. Ini kan ilmu, cari. Saya baru dapat itu juga. Oh itu ya. Makanya saya cari pendapat yang lain, tidak dapat saya. Yang dapat itu yang ra itu tidak ada hamzahnya, hanya ra. Alif lam ra. Paham kan? Paham maksudnya? Bukan ra. Bukan hamzah, alif. Iya. Alif to, bukan hamzah. Kalau kita ucapkan dalam bahasa alif ba ta sa kan ra disebut dengan ra. Tapi ini dalam alif lam ra ini tidak diucapkan hamzahnya itu. Wallahu a'lam. Jadi ini idza udghima harfun min hurufil qalqala fi mithlihi, jika diidghamkan huruf qalqala itu di huruf yang sama ya, au mujanisihi atau sejenisnya, fala yuqalqil ya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan sejenisnya. Id law qulqila lam fakkal idgham. Seandainya kalau diqalqalahkan jadi dua huruf mati, misalnya contohnya qaf sama qaf, haqqat, qaf maka kalau diqalqalahkan haqqat tidak terjadi idgham. Idgham apa artinya idgham? Memasukkan. Kalau diqalqalahkan satu ini terbuka, batal idghamnya. Makanya tidak boleh diidghamkan. At-tala'a. Jangan dibaca ata-tala'a. Jadi terbuka idghamnya, batal idghamnya. Rabbana ya sajjaja yuradduna ya at-tariq wal yaktub bainakum ya. Jangan dibaca wal yaktub bainakum. Wa qad dakhalu ya. Ini yang bawah itu yang sejenis. Ta sama ta. Ta, dal, satu makhraj. Ya kan? Ta, dal, ta, ta. Itu ujung lidah sama apa? Sama gusi atas ya di di pangkal gigi. Gusi pangkal giginya itu. Situ namanya makhraj ta, dal, ta. Jadi ahattu. Jangan dibaca ahatatu. Tidak terjadi idgham, batal idghamnya gara-gara kamu qalqalahkan. Yang tadi bacaan pagi tadi ya, akbar itu pas akbar yang baca ya. Qad dhallu, dal sama dha. Apa? Apakah ada idgham situ? Nggak ada idgham kan? Maka tidak terjadi apa-apa. Biasa. Qad dhallu. Disebut ini idgham mutajanisain. Ya. Pertama dibaca akbar sama idgham. Qad dhallu. Setelah dia murajaah, dia kan namanya kayak ulama kan, dia murajaah, oh saya salah. Saya akui itu salah ya. Jadi dia rujuk dia.
Si Akbar. Di akhir pertemuan dia rujuk dia. Oh iya saya salah. Tidak terbentuk jadi satu hafalan. Nggak ada. عند الوقف على حرف قلقلة مشدد حق وتب الحج يعني dijelaskan sini أشد فإن القلقلة تكون للثاني منهما لأن الأول مدغم يخرج ya. Jadi al-qalqalah itu letaknya pada huruf yang keduanya. Karena yang pertama itu dimasukkan ke yang kedua. Yakhruju bitasadum ya muncul karena benturan dua ya organ. Wa alaihi fala athar litashdid ala wuduhi qalqalatil musyaddad. Jadi tidak ada pengaruhnya syaddah itu. Fal qalqala fil hajj ya. Qalqalah di dalam kata hajj itu sama seperti qalqalah bahij. Artinya seolah-olah satu huruf. Sama qalqalahnya. Ya al-hajj. Bahij. Udah sama. Enggak perlu al-hajj. Tidak perlu. Itu sama ya. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini kesalahan-kesalahan muncul pada saat kita melafazkan qalqalah. Khaltu sautiha biharakatin min al-harakat. Artinya ini seperti yang saya sebutkan, muncul harakat pada saat dia mengucapkan huruf qalqalah. Al-abara. Ini laqad kana ya. Tubu kalau kita perhatikan tubutum ikut yang dhammahnya tubutum ya, padahal dia tubutum Ibrahim dibacakan Ibrahim seolah-olah ada kasrah, padahal ini tidak boleh ya. Ibrahim ini khatmu sautiha bihamzah. Ini yang saya sebut tadi, di muncul hamzah di akhirnya ahad ini dia. Tidak boleh dicampuri. As-samad. Kamu muncul hamzahnya. Kalau kuat, coba kalau pelan-pelan as-samad. Sudah selesai. Yang ketiga, mattu sautiha wa tatwilihi ala haddi. Ini melebarkan matnya. Ahad. Dilebarkan as-samad. Ini yang tidak boleh. Kemudian yang keempat, batru sautil harfil muqalqal amma ba'da. Ya, batter arti apa? Baterai. Astagfirullah. Kok sama lafaznya jadinya? Kalau ada yang menyebutkan alasannya, kan tadi kan satu jadi berbeda. Katanya menghilangkan huruf dan salah satu. Gimana? Al-haq, al-hajj, kedua itu menghilangkan salah satu hurufnya. Kalau kita baca jadi satu. Tidak. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau dia idgham memasukkan satu sama yang dua, ya. Jadi ini masukkan ini yang muncul yang kedua. Paham? Nah, masuk ini muncul yang kedua, kalah pada huruf yang keduanya. Jadi seolah-olah satu huruf artinya. Ini Irfan jadi bingung nih, tambah bingung dia. Dan pelajari kayak gini, kok jadi gini ya saya. Yang keempat, batru sautil harf al-muqalqal amma ba'd. Apa artinya batter? Artinya kalau dia baca yaqdi, dia berhenti dulu. Yaqdi. Ya, jadi dia yaqdi. Jadi ada dipisahkan antara dua, itu salah. Bacaan seperti itu. Ya, yubsirun. Jadi seolah-olah dua terpisah dia. Ini namanya batter. Kemudian yang ketiga, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, as-sifat allati la didda laha. Ya, sifat yang tidak mempunyai lawan. Yang ketiga adalah al-lin. Ya. Sifat lin semua dah tahu, ya. Waw, ya,
yang mati sebelumnya berbaris fathah. Ya, contohnya khauf, qaum, al-bait, Quraisy, ya. Jadi ini ya disebut dengan lin. Kemudian sifat yang tidak mempunyai lawan juga al-inhiraf. Lam sama ra, ya. Lam ra. Huwa mailu sautil harf, ya. Mail miringnya suara huruf li'adami kamali jarayanihi, ya. Tidak sempurna, ya, mengalirnya bisababi i'tirad lisan, karena terhalang dengan lidah. Contohnya ar. Jadi dia pada saat dia jalan dihalangi sama lidahnya sendiri. Jadi ar, ya. Contoh yang kedua adalah lam, al, langsung tertutup dia. Ya. Pada saat dia tertutup keluar udara dari samping, ya, itu namanya lam, ya. Kalau ra ada celah di atasnya, ar. Ya, lidahnya ya dekung, ya. Itu namanya inhiraf. Coba perhatikan, ini dia gambarannya. Nah, coba yang menghalangi adalah lidah sendiri. Terakhirnya di dalam ra mengucapkan la, lamnya dari samping dia keluar udaranya. Ya, ini lam. Ya, pertama muncul dari pangkal lidahnya, kemudian keluarnya dari samping. Itu lam. Kalau ra, lihat ini ada celahnya, lihat panah-panahnya ini semuanya menuju ke celah yang kecil itu, keluar ra-nya, ar. Jadi apa arti maksudnya inhiraf? Mereng. Apa yang mereng? Arah suara itu mereng. Jadi yang lurus jadi ke tengah semuanya, itu pada ra. Kalau yang lam itu mereng kemana? Ke samping. Nah, itu namanya makanya inhiraf. Ya, ini bandingan antara dua, lam sama ra. Ini sifat yang kelima, tikrar atau takrir. Irti'adu tarafil lisani birra. Ya, irti'ad artinya getaran pada huruf ra. Irti'adan khafifan, ya, getaran yang ringan, natijatu dhiqi makhrajiha. Karena kenapa? Menyempitnya makhrajnya, ya. Wal yahdharul qari', ya, berhati-hati seorang qari' minal mubalaghah, ya, di dalam mentikrarkan ra. Al muaddi, yang akan muncul zuhuri aktsari min ra, akan muncul lebih dari satu ra. Ya, ar-rahmanir rahim. Salah. Ya, jangan sampai muncul. Bagaimana caranya, Ustaz? Ditahan. Coba kalau digetarkan akan muncul. Karena sifat tikrar ada pada ra, harus dihindari. Ar-Rahmanir Rahim. Waja'a Fir'aun. Jadi muncul dia. Jadi itu harus dihindari. Ini sifat at-tafashshi, intisyaru sauti shin, artinya menyebarnya suara shin min makhraji. Makhraj shin dari mana kemarin? Tengah lidah sama langit-langit. Termasuk huruf yang lain apa? Jaish. Ya, jaish, jim, ya, shin, tengah lidah sama langit-langit, ya. Jadi intisyaru sauti shin artinya menyebarnya suara shin dari makhraj hatta yastadima bis safhati dakhliyah, sehingga dia berbunturan dengan langit-langit. Ya, langit-langit, ya, langit-langit apa itu? Gigi atas, ya. Ad-dakhiliyah lil asnanil ulya was sufla. Jadi dua gigi berbunturan dengan itu semuanya. Dari muncul dari tengah lidah, ya,
habis itu menyebar berbunturan dengan gigi atas sama gigi bawah. Itu namanya shin. Ash. Ash, ya. Ini ya, benturan dengan gigi atas sama bawah. Ini namanya disebut dengan istitalah. Semua tahu bacanya, ya. Huruf dad, ya. Istitalah indifa'un lil lisan. Itu indifa', ya, terdorongnya lidah itu inda natqid dad. Pada saat mengucapkan dad min muakhiratil fam, dari apa namanya, akhir mulut ila muqaddimati, sampai ke depan, hatta yulamisa ra'sul lisan, sehingga dia terasa di ujung, di kepala lidah. Ya, kepala lidah atau ujung lidah berbunturan dengan gigi seri atas, ya, wadzalika tahta ta'thir al-hawa' ad-daghit khalf al-lisan. Itu yang mempengaruhi adalah udara yang di belakang itu tadi. Nah, ininya. Ini yang mendorong lidah ke depan sampai ke ujung lidah berbenturan dengan gigi seri depan, ya. Itu namanya istitalah, ya. Makanya pada saat menjelaskan dad kemarin tu, kalau di lidahnya itu berapa titik tertekan, ya. Kalau dad itu, kalau kita pada saat mencakap dad itu, ya, yang tersentuh mana? Tepi lidah, ya, kiri kanan berbenturan dengan gigi rahang atas. Ini ditekan, yang ujungnya menyentuh gigi depan atau menyentuh, ya, langit-langitnya. Walau jangan ditekan ujung lidahnya, salah. Walau salah donya. Do dia baca. Walau ditekan ujung. Yang ditekan tu tepinya. Walau mau sebelah kanan, mau sebelah kiri, silakan. Tafadhal. Ya, yang penting jelas tepinya, jangan ujungnya, jangan ujung lidahnya. Beda dengan nanti kalau yang baca jadi imam tu yang ini pasti dari Jawa nih. Baca donya kan, nah itu. Kalau yang sudah mempelajari tajwid ini dah tahu, dia pasti beda bacaannya. Yakin saya. Dilatih dapat pasti dia. Waladhdallin, beda. Maka ini istitalah hanya berlaku pada huruf dhad. Al-ghunnah semua sudah tahu pada huruf nun dan mim, ya. An, am, mau dia berharakat, mau dia mati, tetap ada dengungnya, ya. Mim berharakat, beda dengungnya dengan mim yang mati. Mim mati itu jelas dengungnya. Kalau mim yang berharakat ada, tapi tidak seperti durasi yang mim yang mati. Zahiratain, mudghamatain, mukhfatain, mau dia dalam kondisi idhar, idgham, sama ikhfa, semua muncul, ya, dengungnya. Illa anna tuluha yakhtalifu bihasabi wad'iha. Artinya durasinya itu beda dengan, ya, tergantung dia fathah, dhammah, atau dia, ya, sukun. Jadi ini secara kesimpulan semua ini, ya. Lihat huruf hijaiyah semuanya dengan sifat-sifatnya. Tengok hamzah, seperti yang saya sebutkan, hamzah mempunyai sifat jahar, mempunyai sifat syiddah, istifal, infitah, ya. Dia mempunyai dua sifat yang kuat, ya. Ba juga sama, ada jahar, ada syiddahnya. Ya, kita perhatikan ini, nanti kita perhatikan huruf yang misalnya qalqalah. Oh, ini mana qalqalah lagi? Ya. Dad. Jim.
Jim ada jahar, ada syiddahnya. Sama huruf qalqalah semua seperti itu ya. Jadi ini yang mungkin kita bisa kita simpulkan semuanya. Sifat al-huruf ya. Ada pertanyaan? Pasti sudah pandai semuanya, sudah bisa, yakin. Praktiknya insya Allah. Saya memperhatikan pada saat pertemuan tahsin banyak ada yang sudah banyak, maksudnya ada ikhwan kita rata-ratanya ada perubahan saya lihat. Kalau kita ada rekaman yang pertama sama yang sekarang jauh kali. Tapi ada yang masih begitu aja bacaan dia, nggak mau bahwa itu kan kembali ke masing-masing. Tapi itu berapa orang aja. Nah, tapi yang rata-rata saya lihat merespon terhadap yang saya jelaskan, respon dia, artinya paham. Kalau dia merespon artinya dia tahu di mana salahnya. Kalau tidak respon artinya nggak tahu dia di mana salahnya. Makanya kadang-kadang ada satu kesalahan, saya ulangi lagi, masih seperti itu jadi saya biarin. Nggak mungkin saya tahan kan? Kalau tahan ya kita waktunya jalan terus ya. Jadi itu. Tetapi kesalahan yang seperti itu harus ditanya selalu. Kenapa? Memperbaiki ke depannya agar bacaan yang lebih sempurna lagi. Ada pertanyaan? Mungkin sampai sini aja. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Inilah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Fa in shawaban fa min Allah wa in khata'an fa min nafsi wasyaitan. Jika itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika itu salah dari diri saya sendiri dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.